Jenengan betul mobil nih. Ya. Seorang korban pengeroyokan di Kabupaten Demak, Jawa Tengah, menuntut keadilan kepada pihak kepolisian. Kasus penganiayaan yang dipicu tuduhan asusila ini seakan jalan di tempat lantaran sudah 5 bulan berlalu tanpa ada kejelasan hukum bagi para pelaku. Korban diketahui bernama Agus Salim yang juga merupakan kepala desa Bedono, Kabupaten Demak. Pada 30 November lalu ia menjadi sasaran amuk puluhan warga di Duku Kadilangon, Kecamatan Ranggen, lantaran dituduh bertindak asusila atau berselingkuh. Menurut keterangan korban, peristiwa nahas itu bermula saat ia mengantar obat ke rumah seorang kerabat. Sambil menunggu antrian tukang pijat langganannya, ia menumpang istirahat di kursi tamu. Namun tiba-tiba ia dibangunkan dan dipukuli bertubi-tubi oleh sekitar 20 orang hingga luka lebam. Kasus ini sebelumnya sempat dimediasi oleh Polsek Meranggen dengan surat kesepakatan bersama. Namun korban merasa hal tersebut belum menyelesaikan masalah. Setelah melakukan visum dan menunggu 5 bulan, tidak ada satupun pelaku yang menunjukkan itikat baik maupun meminta maaf atas tindakan beringas tersebut. Larasati, kuasa hukum korban menegaskan, dugaan perselingkuhan dan tindak pengeroyokan adalah dua hal yang berbeda. Pihaknya kini telah melaporkan kasus ini ke Polres Demak dengan harapan penyidik memberikan kepastian hukum dan menghukum setimpal para terduga pelaku maupun otak di balik kejadian ini. Sekira jam 8, saya beristirahat di kursi tamu dan saya pun ditinggalkan saudari Fitriati keluar rumah mengantar baju anak-anaknya yang mondok dan juga ke beberapa pegawai dari pengrajin yang beliau bina. Nah, saat itu sekiranya kurang lebih mungkin 5-10 menit saya sempat tertidur sehingga saya tahu-tahu dibangunkan banyak orang dan saya dituduh melakukan perselingkuhan. Kemudian saya izin untuk pulang atau menunggu di depan teras karena sudah berjanjian dengan Mbak Mo yang terapi pijat itu. Namun masyarakat saya yakinkan saya ada komunikasi dengan saudara Kamal, namun mereka tetap menyerang, memukuli saya dan bertubi-tubi. Bahkan ada Pak Lurah datang juga saya jelaskan, masyarakat juga disampaikan oleh Pak Lurah setempat, Batur, dan ada Babinsa dan juga ada dari anggota Bapak-Bapak Polsek. Namun mereka tetap membabi buta menghadapi saya dan menghakimi saya, memukul di bagian wajah saya, pelipis dan badan serta kaki, sehingga saya sudah menunggu 5 bulan ini etika baik dari mereka para pelaku pengeroyokan dan pemukulan itu tidak ada etika baik terhadap saya. Sebenarnya masih diberi ruang dan waktu oleh Pak Agus untuk ada tidak dari mereka, pihak mereka meminta maaf. Kenapa akhirnya laporannya di bulan Januari pengaduan itu, tapi tidak ada satupun yang meminta maaf dan tidak ada satupun yang punya itikat baik untuk mencoba mengkomunikasikan agar masalah ini tidak melebar, malah diviralkan di media sosial. Gitu. Saat ini langkah hukumnya sudah ditangani oleh Polres Demak dan saya juga berharap kepada penyidik karena kejadian ini sudah sangat viral di media sosial dan sesuai dengan KUHP pasal 184 sudah terpenuhi alat bukti, sudah terpenuhi saksi-saksi, visum juga sudah ada. Apalagi saya minta kepastian dan langkah tegas dari pihak penyidik Polres Demak. Karena apa? Ini adalah pidana murni dan ini adalah perbuatan anarkis. Saya berharap ada upaya hukum, langkah tegas dan kepastian hukum terhadap klien saya. Larasati menambahkan, saat ini kasus tersebut masih ditangani oleh Unit 1 Polres Demak. Sejumlah saksi dan terduga pelaku telah dipanggil, namun belum ada tindakan penahanan. Korban berharap hukum dapat ditegakkan seadil-adilnya agar kasus main hakim sendiri tidak terulang kembali. Tim Liputan Simpang 5 TV melaporkan.